Pemirsa, kasus Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong dianggap mengada-ngada dan terkesan mencari kesalahan. Hal ini diungkap oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa dalam kesempatannya saat menjadi narasumber kontroversi di Metro TV. Menurutnya, sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan impor gula untuk kestabilan harga gula saat itu. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa menganggap kasus yang menjerat Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong merupakan disengaja atau dicari-cari kesalahannya. Menurutnya, Tom Lembong yang memiliki jabatan sebagai Menteri Perdagangan saat itu memiliki hak untuk mengambil kebijakan impor gula demi menstabilkan harga di masyarakat. Perspektifnya sekarang saya lihat dilakukan oleh penuntut umum, apa yang terjadi di perdebatan pengadilan adalah masalah aturan-aturan ini yang cari masalah detail-detail, masalah kecil, ya, yang sebenarnya dalam lingkup kebijakan dan wewenang pejabat negara untuk melakukan diskresi. Boleh, asalkan dua. Satu, dia tidak ada kepentingan pribadi untuk mendapatkan uang. Kemudian yang kedua, kalaupun orang lain yang mendapatkan untung, dia tidak mendapatkan kickback dari sana, atau dia tidak ada urusan dengan sana, dia bukan dia pemegang saham dan tidak ada hubungannya. Kalau dilakukan dengan tulus, dengan jujur, dan itu dalam rangka kepentingan rakyat, tidak ada korupsi di sana. Lebih lanjut, menurut Hamdan Zulfa, Tom Lembong tidak pantas menjadi tersangka karena tidak ada fakta-fakta yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada saat itu. Menurut penyidik, Tom Lembong mengeluarkan kebijakan impor pada saat stok gula di tanah air sedang surplus. Padahal kenyataannya kondisi saat itu stok gula sedang defisit sehingga diperlukan impor. Hamdan juga menyayangkan jaksa yang terkesan menutup-nutupi data, padahal seharusnya jaksa bersifat kooperatif dan terbuka terhadap dakwaan yang diberikan kepada Tom Lembong. Karena menurutnya setiap terdakwa memiliki hak yang sama untuk membela diri dan menentang dakwaan yang tidak sesuai dengan dirinya. Saya berharap ini berjalan fair. Berjalan fair di antara para pihak diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikannya. Jangan jaksa, misalnya tadi saya lihat rame, jangan jaksa sampai menyembunyikan data padahal di dakwaan itu harusnya lengkap seluruh dengan bukti-bukti. Kalau kita membaca dakwaan pidana, satu dakwaan, lampiran dakwaan itu bukti-bukti harus diserahkan kepada terdakwa. Kenapa? Karena terdakwa ini belum tentu salah, harus diberi kesempatan untuk membela dirinya, dan itu hak yang diberikan oleh hukum kepada terdakwa. Harus membaca. Ini jaksa dasarnya apa sih? Kalau jaksa menyembunyikan data, nah tidak fair namanya. Karena jaksa mempunyai akses yang lebih besar untuk mendapatkan data. Di sisi lain, ekonom senior Fitra Faisal Hastiadi mengungkapkan adanya kasus Tom Lembong akan membuat beberapa pejabat yang memiliki wewenang takut untuk melakukan importasi. Padahal hal itu diperlukan untuk mendukung stabilan harga dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pun yang jadi menteri nanti pasti akan takut untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar hal yang formal. Apa yang dilakukan Pak Tom Lembong saya kira adalah antisipasi gejolak harga pada saat itu. Nah, apa yang terjadi pada saat ini misalnya ketika ada gejolak harga dan tiba-tiba menterinya juga merujuk atau merefer pada kasus-kasus yang sebelumnya sehingga dia tidak mau untuk melakukan kreativitas ya untuk kemudian mengantisipasi dan mencari solusi atas permasalahan yang ada. Nah, kalau sudah seperti itu ya maka pada akhirnya kebijakan-kebijakan adalah kebijakan-kebijakan yang hanya tertulis di atas kertas, tidak ada kreativitas untuk kemudian membuat rakyat menjadi lebih sejahtera. Sebelumnya, Thomas Lembong dituduh merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Tim Liputan, Metro TV. Metro TV Extend sekarang.